Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya, jumpa lagi dengan saya Bunda Ibu Puspita yang insya Allah selalu setia nih untuk mendengarkan keluhan sahabat Bunda sekalian, terutama soal rumah tangga. Ya, saya selalu mendoakan sahabat Bunda dan para klien saya yang saya bimbing, semoga Allah berikan keharmonisan bersama keluarga, serta Allah mudahkan hajat Bunda dalam rumah tangga. Amin. Baik, di edisi kali ini saya ingin sharing dengan sahabat Bunda sekalian, ya ini terkait pengamatan saya pada rumah tangga yang terjangkit virus perselingkuhan. Nah, kalau biasanya saya membahas dari sisi suami istri, maka kali ini saya ingin sharing mengenai dampaknya ke anak. Ya, sahabat Bunda, kita memang tidak langsung mengambil kesimpulan ya, tapi di sebagian rumah tangga yang terlibat kasus perselingkuhan, terutama suami yang selingkuh, biasanya anak akan ikut menjadi korban. Iya, ada klien saya yang tadinya anaknya ini sangat periang, ceria dan percaya diri. Tapi begitu melihat kelakuan ayahnya yang selingkuh, dia berubah menjadi minder, pendiam, suka menyendiri dan kehilangan semangat hidup. Ada juga anak-anak yang tadinya tuh penurut, patuh, tiba-tiba jadi anak yang susah diatur, suka memberontak, kasar, berani membantah, suka keluyuran gak jelas, bahkan anarkis di luar rumah. Ya, bahkan di kalangan anak-anak perempuan, ketika tahu ayahnya selingkuh, mereka jadi punya semacam trust issue. Ya, sulit percaya pada laki-laki dan cenderung menutup diri ketika sudah waktunya menikah. Ya, sahabat Bunda boleh lihat sejenak cuplikan serial Pulang berikut ini. Mbaknya ini siapa ya? Kok manggil bapak saya, Mas? Bapak kenal sama perempuan ini? Kenapa anaknya nyamperin bapak? Saya Ineke. Saya istrinya Mas Rahmat. Iki maksudnya apa toh Pak? Iki tenane, Pak? Bapak bisa jelaskan? Iki kurang jelas opo, Pak? Dalam serial tersebut, sosok Dewi tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya telah mengkhianati janji pernikahan dengan ibunya, yaitu dengan menikahi wanita lain secara sirih di belakangnya. Dan luka batin ini dibawa sampai dia tidak juga menikah hingga berusia 36 tahun. Kenapa bisa terjadi hal semacam ini? Ya, inilah peran figur seorang ayah buat keluarga dan terutama buat anak-anak. Setiap anak akan melihat seperti apa ayahnya memperlakukan ibunya. Anak perempuan butuh sosok pelindung dan cinta pertama langsung dari ayahnya. Sedangkan anak laki-laki akan belajar dari ayahnya bagaimana cara memperlakukan perempuan. Nah, ketika ayahnya tidak menunjukkan perilaku terhormat, ada dua dampak yang mungkin terjadi pada anak tersebut. Yang pertama, bisa jadi dia kehilangan identitas, kehilangan pegangan, kehilangan jati diri, bahkan mungkin gampang sekali terpengaruh oleh lingkungan karena lemahnya pendirian. Yang kedua, bisa jadi dia mengikuti jejak hitam ayahnya di kemudian hari. Karena sering melihat ayahnya selingkuh misalnya. Akhirnya ya dia akan ikut-ikutan jadi pria peselingkuh juga. Dan ya dia akan berpikir, ayahku dulu juga gitu kok. Ya wajar dong kalau aku kayak gini. Nah, itulah mengapa salah satu hal yang juga perlu diperhatikan sebelum menerima pinangan seorang laki-laki adalah melihat garis keturunannya alias nasabnya. Atau kalau dalam budaya kita lihat bibitnya. Umumnya, ketika garis nasabnya baik, biasanya seterusnya akan baik. Ya, meskipun tidak ada garansi 100% ya. Tapi nasab ini juga besar sekali pengaruhnya pada diri seseorang. Nah, kita lihat nih bagaimana nasabnya para nabi, bahkan selevel Rasulullah SAW. Ya, umumnya mereka punya nasab yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Apa yang bisa kita petik dari sini? Perilaku suami kita punya pengaruh yang sangat besar, gak hanya pada diri kita, tetapi juga anak-anak kita. Nah, lantas bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya, saya punya 3 alternatif, Bun. Yang pertama, kalau Bunda sudah melakukan yang terbaik, tapi suami tidak bisa diajak taubat, bahkan makin menjadi-jadi, sampai menimbulkan luka batin pada Bunda dan anak-anak, ada baiknya pernikahannya segera diakhiri. Atau yang kedua, kalau di sini suami masih punya potensi baik,
Maka perjuangkan dan ikhtiarkan suami agar kembali ke jalan yang benar dan bisa menjadi figur ayah yang bisa diteladani anak-anaknya. Lalu yang ketiga, jalin hubungan batin yang kuat dengan anak-anak dan berikan asupan-asupan batin, siraman rohani, dan bila memungkinkan, berikan mereka kesempatan untuk bergaul dan belajar pada orang-orang yang lebih senior yang punya akhlak mulia, seperti misalnya ustadz, guru, dosen, mentor, coach, dan sebagainya. Nah, dengan begitu, setidaknya mereka akan tetap mendapatkan asupan positif berupa keteladanan yang baik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga rumah tangga kita dijauhkan dari berbagai balak ya Bunda. Amin. Nah, kalau Bunda merasa punya masalah serupa dengan yang kita bahas di video ini dan butuh solusi, silahkan bisa konsultasikan secara profesional melalui nomor yang ada di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.